Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi hamdan katsiran thayyiban mubarakan fih kama yuhibbu rabbuna wa yardahu, wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu, wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Sallallahu wasallam wa baraka ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'du. Allahumma la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wa zidna ilma wa faqihna fid din. Ma'asyiral ikhwah, jamaah kaum muslimin dan juga para pemirsa rahimani wa rahimakumullah. Kembali kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala dengan karunia-Nya, dengan kenikmatannya, dengan limpahan kasih sayangnya kita bisa bertemu kembali pada malam hari ini. Fa insyaallah taala kita akan melanjutkan kajian dari kitab Riyadhus Shalihin yang ditulis oleh beliau Al-Imam Abu Zakaria Yahya bin Sharaf An-Nawawi rahimallahu ta'ala rahmatan wasi'atan. Alhamdulillah, ma'asyiral ikhwah, azzan ya Allah wa yakum. Pada pertemuan yang sebelumnya kita sudah membaca yaitu bab yang berkaitan dengan menjaga atau merutinkan amal-amal perbuatan ketaatan kepada Allah. Babul muhafadzatu alal a'mal, itu bab yang ke-15. Untuk itu pada malam hari ini para ikhwah sekalian rahimani wa rahimakumullah, kita akan melanjutkan bab yang berikutnya, bab yang ke-16. Babun fil amri bil muhafadzati ala sunnati wa adabiha. Silahkan dibaca ayat-ayat yang dibawakan oleh beliau Al-Imam An-Nawawi rahimallahu ta'ala. Bab yang ke-16. Silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Babul amri bil muhafadzati ala sunnati wa adabiha. Qala Allah ta'ala: "Wa ma atakumur rasulu fakhudhuhu wa ma nahakum anhu fantahu." Wa qala ta'ala: "Wa ma yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyun yuha." Wa qala ta'ala: "Qul in kuntum tuhibbuna Allaha fattabi'uni yuhbibkumullahu wa yaghfir lakum dzunubakum." Wa qala ta'ala: "Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanatun liman kana yarjullaha wal yawmal akhir." Wa qala ta'ala: "Fala wa rabbika la yu'minuna hatta yuhaqqimuka fima shajara bainahum thumma la yajidu fi anfusihim harajan mimma qadaita wa yusallimu taslima." Wa qala ta'ala: "Fa in tanaza'tum fi syai'in farudduhu ila Allahi war Rasul." Wa qala al-ulama'u ma'nahu ila al-kitabi was sunnah. Wa qala ta'ala: "May yuti'ir rasula faqad ata'a Allah." Wa qala ta'ala: "Wa innaka latahdi ila siratin mustaqim." Wa qala ta'ala: "Falyahdharil ladzina yukhalifuna an amrihi an tusibahum fitnatun aw yusibahum adzabun alim." Wa qala ta'ala: "Wadhkurna ma yutla fi buyutikunna min ayatillahi wal hikmah wal ayatu fil babi katsiratun." Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah, ma ba'du. Qala al-Imam Abu Zakaria Yahya bin Sharaf An-Nawawi rahimallahu ta'ala rahmatan wasi'atan. Babun fil amri, bab yang datang tentang perintah bil muhafadzati, untuk menjaga ala sunnah, di atas sunnah, wa adabiha, dan adab-adabnya. Jadi ini adalah merupakan perkara yang penting, ya, perkara yang sangat penting sekali untuk kita perhatikan, untuk kita ketahui, untuk kita pelajari, untuk kita cermati, yaitu bab yang datang dalam masalah perintah, ya, perintah dari Allah Subhanahu wa taala, supaya
kita semuanya menjaga sunnah, ya, menjaga sunnah dan adab-adabnya. Nah, sunnah di sini adalah dalam pengertian sebagaimana yang dijelaskan oleh para ulama, ya, bahwasanya as-sunnah di sini adalah merupakan thariqatun Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dia adalah merupakan jalan yang ditempuh. Jadi jalan hidup yang ditempuh oleh baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam fil aqidah wal ibadah wal muamalah. Baik dalam masalah akidah, dalam masalah yaitu ibadah, dan dalam masalah muamalah. Artinya adalah sunnah di sini mencakup semua urusan agama. Ya. Sunnah di sini pengertiannya adalah mencakup semua urusan ad-din. Nah, kenapa kita bawa seperti itu? Kita akan tahu korelasi, yaitu ayat-ayat yang dibawakan oleh beliau. Ayat-ayat yang dibawakan oleh beliau Al-Imam An-Nawawi rahimahullah ta'ala dalam bab ini. Nanti kalau kita cermati, maka kita akan tahu bahwasanya yang dimaksud beliau dalam bab ini adalah sunnah dalam pengertian sebagaimana yang saya ungkapkan tadi, yaitu jalan hidup beliau sallallahu alaihi wasallam yang beliau lalui, yang beliau tempuh dalam masalah ibadah, dalam masalah muamalah, dan dalam seluruh perkara yang berkaitan dengan ad-din, ya, dalam seluruh perkara yang berkaitan dengan agama kita, dalam perkara keimanan kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena banyak orang, ya, tatkala diungkapkan tentang sunnah, maka otomatis kemudian apa yang dia pahami adalah sesuatu yang apabila mana dikerjakan maka ini mendapatkan pahala. Ya. Kalau kemudian ditinggalkan maka itu tidak ada dosa baginya. Nah, ini. Maka berbeda pengertian tersebut dengan apa yang akan kita pelajari di dalam bab ini. Sebagaimana yang diungkapkan oleh beliau rahimahullahu ta'ala dengan membawakan ayat-ayat yang menjelaskan tentang wajibnya kita semuanya untuk mengambil atau ittiba, untuk patuh mengikuti terhadap Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam seluruh perkara yang berkaitan dengan agama ini. Ya. Karena sebagian orang kalau dikatakan sunnah, maka itu kemudian akan ada atau banyak orang yang kemudian meremehkan. Oh, itu kan cuma sunnah, ya. Itu kan cuma sunnah. Kenapa dipermasalahkan? Lah ini masalahnya. Ketika seorang itu tidak memahami yaitu hakikat dari sunnah, ya. Hakikat dari sunnah yang dibawa, yang diajarkan, yang dijelaskan oleh baginda Nabi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Maka kita baca, ya, ayat-ayat yang dibawakan oleh beliau di sini, kita nanti akan mendapatkan gambaran yang jelas tentang perkara ini. Ya. Ayat yang pertama kita baca di sini yang dibawakan oleh beliau rahimahullahu taala, ya. Qala Allah Ta'ala berfirman, "Wa ma atakumur rasulu fakhuduhu wa ma nahakum anhu fantahu." Ya. Wa ma atakumur rasulu fakhuduhu, dan apa yang didatangkan oleh Rasulullah kepada kalian maka ambillah. Wa ma nahakum anhu fantahu. Nah, ini. Jadi ini perintah dari Allah Subhanahu wa taala supaya kita merujuk kepada yaitu sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam segala perkara. Mungkin ada orang atau sebagian kelompok yang dia itu mencukupkan diri dengan Al-Quran, dengan mengkampanyekan, ya, mempromosikan bahwasanya cukup bagi kita Al-Quran saja, kita tidak perlu yaitu apa yang dinamakan dengan hadis Nabi, ya, sunnah Nabi, ya, ataupun apa yang dinukil dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, itu tidak perlu, kita cukup dengan Al-Quran saja. Nah, ini adalah perkataan yang batil, perkataan yang batil yang membuat orang itu tersesat dari agama Allah Subhanahu Wa Taala. Kalau ada orang yang berkata seperti itu, maka dia adalah orang yang tersesat dari jalan Allah Tabaraka wa Ta'ala.
Karena tidak mungkin seorang itu mencukupkan diri dengan Al-Quran tanpa diiringi dengan apa yang datang dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Tidak mungkin. Ya. Di dalam Al-Quran kita diperintahkan oleh Allah Ta'ala, aqimus shalah wa atuz zakah, ya kan? Kemudian kutiba alaikum siyam, ya. Telah diwajibkan bagi kalian untuk beribadah siam. Nah ini, apakah kita bisa melaksanakan itu semuanya tanpa kita merujuk kepada penjelasan dari Nabi? Tidak bisa. Kenapa? Karena Al-Quran itu hanya memerintahkan secara global, sedangkan perincian dari pelaksanaannya ada di dalam keterangan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah ini, berapa rakaat kita sholat, tata caranya bagaimana, ya, nisab zakat itu seberapa dan kapan ditunaikan, ya kan? Terus siam Ramadan itu kapan dimulainya, ya, kapan seorang itu makan sahur, berbuka, bagaimana adab-adabnya, semua adalah diajarkan secara rinci di dalam sunnah-sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, sehingga dengan wa ma atakumur rasulu fakhudhuhu wa ma nahakum anhu fantahu, maka ini menjelaskan kewajiban kita untuk mengambil petunjuk dari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, untuk mengambil keterangan dari beliau. Saat kita beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, saat kita melaksanakan aktivitas-aktivitas dalam kehidupan ini yang ada kaitannya dengan ad-din, dalam perkara ad-din, dalam perkara agama ini. Nah, ini juga menjelaskan bahwa, ya, apa yang dilarang, ya, apa yang diharamkan oleh Nabi SAW, ini kekuatannya sama dengan apa yang diharamkan Allah di dalam Al-Quran. Karena di sini Allah Ta'ala menjelaskan wa ma nahakum anhu fantahu, dan apa yang dilarang oleh Nabi darinya maka tinggalkan, walaupun tidak ada di dalam Al-Quran, walaupun tidak ada di dalam Al-Quran, ya. Nabi melarang, ya, seorang untuk isbal, ya, maka itu sama dengan yang datang di dalam Al-Quran, ya, sama dengan apa yang datang di dalam Al-Quran. Nabi SAW memerintahkan supaya kita, yaitu memelihara lihyah kita, dan supaya mencukur kumis kita. Nah ini perintah dari Nabi SAW, sama kekuatannya dengan apa yang ada di dalam Al-Quranul Karim. Wajib bagi kita semuanya untuk mengamalkan dan mengambil apa yang dijelaskan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Wa qala ta'ala wa ma yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyu yuha. Ayat berikutnya. Dan tidaklah, ya, beliau Sallallahu Alaihi Wasallam itu berbicara 'anil hawa, dari hawa nafsu. Apa yang beliau bicarakan tidak berasal dari hawa nafsu. In huwa illa wahyu yuha. Tidaklah yang diucapkan oleh beliau kecuali wahyu yang disampaikan kepada beliau Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi apapun yang beliau terangkan, apapun yang beliau jelaskan, apapun yang beliau sampaikan berkenaan dengan ad-din, itu adalah dari Allah Tabaraka wa Ta'ala, bukan dari ide, ya, kreatif beliau sendiri, bukan hasil inovasi dari beliau Sallallahu Alaihi Wasallam. Tidaklah beliau menyampaikan kecuali yang diperintahkan oleh Allah, ya. Tidaklah beliau memerintahkan kecuali yang diperintahkan oleh Allah. Tidaklah beliau melarang kecuali yang juga dilarang oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala. Semuanya adalah berdasarkan wahyu dari Allah Tabaraka wa Ta'ala, ya. Karena itulah Al-Quran, ya kan, Al-Quran itu lebih membutuhkan kepada sunnah daripada sunnah kepada Al-Quran, sebagaimana ini dikatakan oleh sebagian para ulama. Jadi Al-Kitabu ahwaju ila sunnah minas sunnah ilal kitab. Jadi Al-Quran itu lebih butuh kepada as-sunnah daripada as-sunnah kepada Al-Quran.
Karena keterangan-keterangan itu didapatkan dari sunnah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya, penyebutan global di dalam Al-Quran, perinciannya secara tegas dan juga tafsirnya ada di dalam, yaitu sunnah-sunnah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya, karena itulah Allah Tabaraka wa Taala menjelaskan bahwasanya Allah Tabaraka wa Taala menurunkan kepada beliau az-zikra litubayyina linnasi ma nuzila ilaihim. Jadi Allah Ta'ala menurunkan az-zikra, itu peringatan, ya, peringatan, penjelasan. Itu bayyina linnasi ma nuzila ilaihim, untuk supaya kamu jelaskan kepada manusia apa yang diturunkan kepada mereka. Ya. Jadi az-zikra itu di situ adalah al-bayan, keterangan, penjelasan dari Nabi untuk menjelaskan, menafsirkan secara rinci tentang Al-Quran yang diturunkan kepada mereka. Rasulullah SAW juga bersabda, ala inni utitul Quran wa mislahu ma'ahu. Ketahuilah bahwasanya saya diberi Al-Quran, ya, saya diberi Al-Quran, wa mislahu ma'ahu, dan yang semisalnya bersamanya. Yang semisalnya bersamanya, artinya adalah yang semisalnya itu apa? As-sunnah. Ya, apa yang dinukil dari Nabi SAW, baik berupa perbuatan, ucapan, takrir, itu sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka Nabi SAW diberikan Al-Quran dan juga yang semisalnya bersamanya, yaitu as-sunnah tadi. Ma'asyiral ikhwah, jamaah kaum muslimin rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Jadi sini, ya, wa ma yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyu yuha. Sama saja. Ya. Semua yang dibicarakan oleh Nabi, baik ketika menyampaikan Al-Quran maupun penjelasan-penjelasannya, itu adalah berupa wahyu dari Allah Tabaraka wa Ta'ala. Artinya semuanya wajib untuk diikuti oleh siapapun. Semuanya wajib untuk diambil. Dan tidak boleh orang itu memisah-misahkan. Ini Al-Quran, ini sunnah Nabi. Kalau Al-Quran itu wajib diambil, tapi kalau sunnah Nabi itu tidak wajib diambil. Boleh diambil, boleh ditinggalkan. Tidak seperti itu. Ya, tidak seperti itu. Nah, ini secara umum berkenaan dengan kewajiban kita mengambil sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, ya, Sallallahu Alaihi Wasallam, untuk kita terapkan di dalam hidup ini. Kemudian ayat berikutnya yang dibawakan oleh beliau al-muallif rahimallahu ta'ala, qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullahu wa yaghfir lakum dzunubakum. Ini dalam surat Ali Imran ayat 31. Ya. Qul in kuntum tuhibbunallah, katakan, ini perintah dari Allah, katakan wahai Muhammad, in kuntum tuhibbunallah, jika memang kalian adalah orang yang cinta kepada Allah, fattabi'uni, maka ikutilah saya. Yuhibbukumullah, maka Allah akan mencintaimu. Wa yaghfir lakum dzunubakum, dan Allah akan mengampuni dosa-dosa kalian. Nah, ini kita cermati ma'asyiral ikhwah, azani Allah wa iyyakum, ayat yang sangat penting. Perintah dari Allah Ta'ala supaya Rasulullah mengatakan, ya, menjelaskan kepada siapa? Kepada manusia, kepada kita semuanya. Apa yang harus dijelaskan oleh beliau? Supaya beliau mengatakan bahwasanya kalau kalian memang mengaku cinta pada Allah, kalian harus mengikuti saya. Mengikuti siapa? Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kalau seorang itu menerapkan ini, artinya ittiba sepenuhnya kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, maka Allah akan berikan balasan yuhibbukumullah, Allah akan mencintai kamu. Ini perkara yang paling besar, ya, yang dicapai, yang diraih oleh manusia, yaitu diridhoi dan dicintai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebabnya apa tadi? Ittiba kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian yang kedua,
wa yaghfir lakum dzunubakum. Kalau kalian menerapkan itu, ittiba kepada Nabi, buah yang kedua adalah yaghfir lakum dzunubakum. Ya, yaghfir lakum dzunubakum, akan diampuni dosa-dosa dan kesalahan kalian. Nah, ini. Jadi yang pertama, ayuhal ikhwah, para jamaah sekalian dan para pemirsa rahimani wa rahimakumullah, ayat ini disebutkan oleh para ulama, dinamakan sebagai ayatul mihnah atau ayatul imtihan, ayatul ikhtibar. Artinya apa? Ayat ini adalah merupakan ayat untuk menguji, ya, ayat untuk menguji. Kenapa ayat ini dinamakan ayat untuk menguji, ayat ujian? Karena ada orang yang dulu itu mengaku cinta kepada Allah. Nahnu nuhibbullah, kami cinta kepada Allah Subhanahu wa taala, tapi dia tidak mau mengikuti Nabi sallallahu alaihi wasallam. Mengaku cinta kepada Allah tapi tidak mau mengimani apa yang dibawa oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sebagaimana orang-orang yang diberi kitab sebelumnya. Ya. Mereka mengaku, kalau ditanya, maka mengaku cinta kepada Allah. Mengaku cinta kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka kemudian turunlah ayat ini. Ya. Maka ayat ini adalah merupakan ujian bagi mereka yang menguji kejujuran mereka dalam pengakuan cinta mereka kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena ayat ini, ya, bahwasanya mengikuti Nabi dalam segala hal itu dijadikan syarat benarnya, ya, bentuk cinta kepada Allah Subhanahu wa taala. Artinya orang itu kalau benar-benar ittiba kepada Nabi, maka dia dikatakan orang yang jujur cinta kepada Allah. Kalau orang cinta kepada Allah berarti imannya bagus, ya. Karena imannya sempurna, ya, dengan ittibanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka sesuai dengan kadar ittibanya kepada Nabi, itulah bukti cintanya kepada Allah. Semakin besar ittibanya kepada Nabi, manutnya, patuhnya sama baginda Nabi, maka semakin sempurna cintanya dan imannya kepada Allah tabaraka wa ta'ala. Nah, itu. Semakin menipis itibaknya kepada Nabi, berarti semakin melemah cintanya kepada Allah. Semakin melemah otomatis yaitu imannya kepada Allah tabaraka wa ta'ala. Karena ini dua perkara yang tidak bisa dipisah-pisahkan, antara cinta kepada Allah dan patuh kepada Nabi, tidak bisa dipisah-pisahkan. Orang mau mengaku bagaimanapun cinta kepada Allah tabaraka wa ta'ala, kami adalah orang-orang yang cinta kepada Allah, ridho kepada Allah, tapi kalau tidak mengikuti Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka cintanya itu hanya pengakuan, tidak terbukti, hanya omong kosong saja. Nah, maka ini pelajaran bagi kita, karena banyak sekali kita yaitu mempelajari sunnah-sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka kewajiban kita adalah untuk ittiba kepada beliau, ya, untuk ittiba kepada beliau. Dengan demikian, fa insyaallah taala kita termasuk orang yang cinta kepada Allah tabaraka wa taala, dan insyaallah taala, ya, kita akan mendapatkan yaitu buah yang disebutkan di dalam ayat ini. Apa buahnya? Yaitu dicintai oleh Allah tabaraka wa taala. Dan ini adalah target terbesar bagi anak Adam. Jadi pada hakikatnya yang terpenting itu adalah Allah mencintai kamu, bukan kamu mencintai Allah Subhanahu wa taala. Ya. Yang terpenting adalah kalau Allah sudah mencintaimu, ya, maka itu adalah segala-galanya. Dan tidaklah seorang itu mendapatkan cinta dari Allah tabaraka wa taala kecuali kalau orang itu menerapkan ittibanya yang benar kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.
Bagaimana orang itu ittiba kepada Nabi? Ittiba kepada Nabi artinya adalah mengikuti beliau sallallahu alaihi wasallam. Ya. Sesuatu yang beliau kerjakan ya kita kerjakan, berusaha untuk kita tunaikan. Apa-apa yang dilarang oleh beliau ya kita tinggalkan. Dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala yang tidak ada keterangannya, tidak ada contohnya, tidak ada dasarnya dari beliau. Ya, dari fi'liyah tidak ada, dari qauliyah tidak ada, dari takrir tidak ada. Ya. Maka kita tidak melakukannya. Ada banyak orang yang dia mengaku membuktikan cinta kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya. Tetapi tidak mengikuti dan tidak ittiba kepada sunnah beliau sallallahu alaihi wasallam. Justru membuat acara-acara yang tidak beliau ajarkan. Tidak pula dikerjakan oleh para sahabat Nabi. Tidak pula dikerjakan oleh tabi'in. Tidak pula dikerjakan oleh a'immatul muslimin, para imam yang 4. Ya, para imam mazhab tidak mengerjakannya. Ya. Maka ini diragukan tentang ittiba'nya orang kepada Nabi SAW dan sekaligus juga diragukan pengakuan cintanya kepada Nabi. Karena orang yang cinta itu dia akan nurut patuh, ya, nurut patuh tunduk kepada orang yang dicintainya. Nah ini. Masyaallah ikhwah rahimani wa rahimakumullah. Jadi ini adalah merupakan pelajaran yang penting yang beberapa kali insya Allah sudah kita pelajari, kita tadabburi. Nah, dengan pelajaran seperti ini terus mengingatkan kepada kita pentingnya kita untuk selalu memurnikan ittiba kita, patuhnya kita, manutnya kita, ya, nurutnya kita sama Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu lebih selamat. Ya, itu lebih selamat bagi kita. Kalau misalnya ada 2 amalan, yang ini jelas dicontohkan oleh Nabi, jelas itu, perintahnya jelas, beliau juga mengerjakan. Jelas itu, sudah dikerjakan oleh beliau selama hidup beliau. Turun temurun kepada para sahabat dikerjakan. Nah, kemudian ada perkara yang tidak dikerjakan oleh Nabi dan para sahabatnya dan juga orang-orang setelahnya. Kita mau memilih yang mana? Ya, kita mau memilih yang mana? Apakah kita mau memilih sesuatu yang tidak dikerjakan oleh mereka? Ma'asyiral ikhwah, jamaah kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Kemudian ayat yang selanjutnya, laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanatun liman kana yarjullaha wal yaumal akhir. Sungguh telah ada bagi kalian pada diri Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya, perhatikan di sini. Fi Rasulillah, pada diri Nabi sallallahu alaihi wasallam, uswatun hasanah, qudwah hasanah. Contoh yang baik, suri tauladan yang baik untuk kalian dalam segala perkara, kecuali dalam perkara-perkara yang khususnya untuk beliau. Dan ini ada pembahasannya. Seperti kalau beliau diperbolehkan menikah lebih dari 4 dan seterusnya, itu khususnya. Ya, dan juga perkara-perkara yang lain ada khususnya bagi beliau. Ya. Selagi tidak ada khususnya, ya, tidak ada keterangan yang menjelaskan bahwasanya itu adalah khusus bagi Nabi, maka semua apa yang beliau sampaikan, apa yang beliau kerjakan, apa yang beliau jelaskan itu adalah contoh yang baik. Ya, suri tauladan bagi kita semuanya kaum mukminin, sebagai figur bagi kita semuanya. Jadi Rasulullah adalah sebagai figur bagi kita semuanya. Ya, bagaimana kita mengarungi hidup ini dalam berkeyakinan, dalam berakidah. Kita mengambil dari beliau. Karena beliau adalah contoh yang baik tentang masalah itu. Makanya di sana, ya, kalau kita ingin membangun akidah yang benar, tauhid yang benar, kita baca kitab tauhid.
Ya, kita baca kitab tauhid, maka di sana akan mendapatkan gambaran bagaimana kita berakidah, berkeyakinan, bagaimana kita yaitu mentauhidkan Allah yang benar, bagaimana kita ini bisa melepaskan diri dari kesyirikan yang besar maupun yang kecil. Nah itu. Ini perkara yang terpenting yang kita ambil dari beliau Shallallahu Alaihi Wasallam. Masalah apa? Masalah akidah, kemudian masalah sholat dan seterusnya. Ya, ibadah-ibadah yang lain. Maka Rasulullah adalah suri tauladan bagi kita semuanya. Kalau beliau mengajarkan kepada kita, "Shallu kama ra'aitumuni usolli." Salatlah kalian sebagaimana kalian melihat saya salat. Maka salat beliau adalah apa ini? Suri tauladan bagi kita semuanya. Contoh yang baik bagi kita semuanya. Bagaimana beliau takbir itu. Ya, posisi tangan beliau. Ya. Kemudian tatkala beliau ruku', tatkala beliau i'tidal, tatkala beliau sujud, bagaimana posisi anggota tubuhnya. Maka ini semuanya adalah kita ambil dari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka tentunya ya semuanya tidak bisa terlaksana kecuali kalau kita mempelajarinya. Ya, tidak bisa terlaksana kecuali kalau kita mempelajarinya. Karena kalau kita sekedar melihat orang misalnya, ya kalau orang yang kita lihat itu ternyata benar, kalau tidak kita melihat ya mengambil misalnya mempelajari ibadah sholat dari melihat orang. Kalau orang tersebut adalah orang yang benar sholatnya, ya enggak masalah. Tapi kalau tidak, nah ini jadi masalah. Oleh karena itu setiap muslim itu wajib kalau dalam masalah yang seperti ini, thalabul ilmi wajibun. Artinya dalam perkara-perkara yang wajib baginya untuk ditunaikan. Yang ibadah tidak bisa terlaksana kecuali kalau dia mempelajarinya. Wajib bagi dia untuk mempelajarinya. Ya, tata cara wudhu. Ini kaitannya dengan ibadah yang besar. Harus wajib dia belajar dengan benar. Tidak ada udzur misalnya tidak ada waktu dan lain sebagainya karena sibuk. Karena urusan berkaitan dengan ad-din ini jauh lebih penting, jauh lebih berharga. Ya harus kita tunaikan. Ya, harus kita tunaikan. Kemudian dalam ibadah-ibadah yang lain, ya, dalam ibadah zakat, siam, ya. Dalam masalah haji juga beliau bersabda, "Khudhu anni manasikakum." Jadi ambillah dari saya manasik kalian. Ambil dari saya. Jangan ambil dari orang lain, ya. Ambil dari saya. Nah, ini bagaimana caranya? Apa kita bisa mengambil dari beliau? Bisa. Bagaimana caranya? Kita mempelajari yaitu hadis-hadis beliau. Kita mempelajari keterangan-keterangan beliau. Nah, itu lengkap. Ya, para ulama sudah mengumpulkan dalam bentuk kitab fikih, buku-buku kecil. Itu adalah kemudahan diberikan oleh Allah Ta'ala untuk kita mengambilnya. Ya. Masalah ikhwah rahimani wa rahimakumullah. Jadi ayat ini menjelaskan pentingnya kita untuk menjadikan Rasulullah sebagai suri tauladan. Ini hukumnya adalah wajib bagi setiap muslim. Makanya di sini bagi siapa kewajiban ini? Liman kana yarjullah wal yaumal akhir. Bagi orang yang dia itu mengharap bertemu dengan Allah dan hari akhir. Siapa itu? Ya orang beriman. Ya, orang beriman yang mereka adalah mengharap bertemu dengan Allah dan hari akhir. Maka wajib menjadikan Rasulullah sebagai suri tauladan. Orang yang beriman kepada Allah, orang yang beriman kepada yaitu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, yang beriman kepada Allah dan hari akhir, ingin bertemu dengan Allah. Artinya dia yakin kalau nanti akan bertemu dengan Allah. Hamba ini nanti akan bertemu dengan Allah. Nah, ketika kita bertemu dengan Allah itu dalam kondisi bagaimana? Nah itu.
Itulah yang terpenting untuk kita angen-angen. Ketika kita bertemu dengan hari akhir, ketika disebutkan di sini mengharap bertemu dengan Allah dan hari akhir, dan setiap hamba pasti akan bertemu dengan hari akhir. Setiap hamba pasti bertemu dengan hari akhir. Artinya adalah orang itu harus mempersiapkan diri bagaimana kondisinya ketika bertemu Allah dan hari akhir. Karena tidak mungkin tidak, orang itu pasti akan mengalaminya, pasti akan menjalaninya. Apa itu? Yaumil akhir, hari akhir. Ya. Untuk kemudian orang itu yaitu mempertanggungjawabkan amal perbuatannya. Sehingga di sini wajib bagi setiap orang mukmin untuk menjadikan Nabi sebagai suri tauladan dalam kehidupannya, dalam semua perkara, dalam perkara akidah, dalam perkara ibadah dan muamalah. Ya. Kemudian ma'asyiral ikhwah rahimani wa rahimakumullah, dalam ayat ini juga ada isyarat penting bahwa orang itu kalau dia ini benar imannya kepada Allah dan hari akhir, pasti kuat, yaitu ittiba'nya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya. Jadi saya ulangi, orang itu kalau benar imannya kepada Allah dan hari akhir, maka pastilah kuat ittiba'nya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Pasti kepatuhannya kepada Nabi, nurutnya dia sama Nabi itu kuat. Kalau orang itu benar imannya kepada Allah, benar imannya kepada hari akhir. Tapi kalau imannya kepada Allah ini tidak lurus, ya, tidak lurus imannya kepada Allah, itu maknanya ya mungkin masih ada ya kecampur dengan kesyirikan di sana. Kemudian masalah tawakal, masalah mungkin ya macam-macam berkaitan dengan imannya kepada Allah Subhanahu wa taala ini tidak betul. Kemudian imannya kepada hari akhir juga tidak betul, maka implikasinya adalah itu tadi, ittiba'nya kepada Rasulullah juga loyo, lemah, kurang, tipis. Nah itu. Jadi demikian. Orang-orang yang dia ini lemah manutnya, patuhnya, hamba yang dia itu lemah tunduknya kepada Nabi, itu karena dia tidak benar imannya kepada Allah, belum lurus ya, belum lurus imannya kepada Allah, dan belum lurus yaitu imannya kepada hari akhir. Demikian apa yang kita sampaikan pada malam hari ini. Masih ada beberapa ayat ya, beberapa ayat yang belum kita baca pada pertemuan malam ini. Fa insyaallah taala kita akan membaca pada pertemuan-pertemuan yang selanjutnya, karena ini masih lumayan banyak ya ayatnya yang dibawakan oleh beliau Al-Imam An-Nawawi rahimahullah ta'ala. Mudah-mudahan kita bisa memahaminya dengan benar, mudah-mudahan kita bisa menerapkannya yaitu dalam kehidupan kita. Intinya adalah kita diperintahkan, intinya kita diwajibkan untuk mengambil agama ini dari Nabi SAW. Ya. Intinya adalah kita diperintahkan untuk menjadikan Nabi sebagai suri tauladan, sebagai qudwah hasanah dalam kita beragama ini, dalam kita beribadah ini. Intinya adalah kita wajib mengambil sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Kita tidak boleh mengesampingkannya. Kita tidak boleh yaitu memisah-misahkan antara Al-Quran dengan sunnahnya, dengan sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, karena ini adalah merupakan kesatuan yang tidak bisa dicerai-beraikan, tidak bisa dipisah-pisahkan. Demikian saya kira cukup ya untuk pertemuan malam hari ini. Kita akhiri. Subhanakallah wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.